Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran yang kedua, muatan pelajarannya ada PPKN dan SPDB. Kompetensi dasar untuk tema ini pada pelajaran PPKN, pengetahuannya menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilannya menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk mata pelajaran SPDB, pengetahuannya memahami patung. Dan diharapkan kita memiliki keterampilan membuat patung. Anak-anak, tolong perhatikan gambar pada slide itu. Gambar slide itu merupakan contoh pengamalan sila ke-1. Mengapa? Ayo, tolong dipikirkan ya. Anak-anak, tolong perhatikan lagi gambar di slide. Di slide itu ada gambar apa ya? Oh iya, betul. Gambar masyarakat sedang bekerja bakti. Betul enggak? Mereka itu juga mengamalkan sila kedua. Oh iya, betul. Coba anak-anak, tolong cari contoh yang lain yang termasuk pengamalan sila yang pertama dan sila kedua. Bu Guru tunggu ya. Membuat karya patung sederhana. Pengertian. Patung itu merupakan suatu karya seni hasil dari cipta karya manusia yang berbentuk 3 dimensi. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang mempunyai nilai estetik dan daya jual yang tinggi dan dapat bertahan lama. Bahan dasar dari patung itu bisa berupa perak, perunggu, kayu, batu, dan granit. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Jenis-jenis patung. Terdapat beberapa jenis patung sebagai berikut. 1. Berdasarkan cara pembuatannya. Itu ada arca, relief. Apa itu arca? Arca adalah jenis patung yang bentuknya menyerupai bentuk makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Relief adalah patung yang terletak pada dinding sehingga hanya bisa dinikmati atau dinilai dari arah depan saja, seperti pada candi-candi. Berdasarkan posisinya, ada patung freestanding, adalah jenis patung yang cara pembuatannya, cara peletakannya dengan cara berdiri tegak. Kemudian ada patung boss, adalah jenis patung yang bentuk hanya setengah badan. Kemudian ada patung tarso, patung sonde. Ya, pengertiannya tolong bisa dicari ya. Kemudian berdasarkan fungsinya, ada patung monumen, patung sebagai lambang pemujaan atau berhala, patung miniatur, dan patung dekorasi. Untuk patung monumen, itu jenis patung yang fungsinya sebagai alat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah atau tokoh tertentu yang berjasa besar. Patung miniatur adalah jenis patung yang merupakan tiruan suatu bangunan atau arca dalam bentuk yang lebih kecil. Patung dekorasi adalah jenis patung yang berfungsi menjadi ornamen atau penghias baik di dalam maupun di luar ruangan. Patung sebagai lambang pemujaan atau berhala adalah jenis patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dan sesembahan dalam acara keagamaan tertentu atau alat peribadatan. Baik anak-anak, tadi jenis-jenis patung. Sekarang teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung ada teknik modeling, teknik merakit, teknik cetak atau cat, teknik membentuk, teknik
pusir, dan teknik pahat. Apa itu teknik modeling? Teknik modeling adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Teknik merakit, teknik membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya hampir mirip dengan permainan puzzle. Teknik cetak atau core, teknik dalam membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung, yaitu logam, hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Teknik membentuk, teknik dalam membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang kita inginkan. Biasanya untuk teknik ini, hasil dari ini lebih maksimal karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Untuk teknik pusher, teknik membuat patung dari bahan dasar patung yang lunak seperti tanah liat dan gips, yaitu dengan cara mengurangi dan menambah bagian bahan dasar patung. Sedangkan yang teknik pahat, teknik dalam membuat patung dari bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu, granit dengan mengurangi bagian yang tidak diperlukan sehingga tercipta bentuk patung yang diinginkan. Alat dan bahan. Untuk membuat patung diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Pusir dan sundik berfungsi mengambil dan menambal atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau tangan. Alat ini digunakan dalam pembuatan patung dengan bahan dasar tanah liat. Pisau, kampak, martil, gergaji, serta amplas digunakan dalam pembuatan patung berbahan kayu. Pahat baja, martil besi, gurinda, alat ini digunakan dalam pembuatan patung dari bahan batu, granit, dan marmer. Kompor pengecor, alat cetak, dan gurinda. Alat ini digunakan dalam pembuatan patung cetak dari bahan logam. Martil, tatak, atau pahat, dan gerenda. Alat ini digunakan dalam pembuatan patung dengan cara pahat dari bahan dasar logam. Dan yang terakhir, pisau, martil, dan tang. Alat ini digunakan dalam pembuatan patung berbahan dasar semen. Anak-anak, tolong perhatikan gambar di slide itu. Gambar itu merupakan contoh alat dan bahan pembuat patung. Tolong diselidiki ya. Anak-anak, tolong perhatikan lagi gambar di slide itu. Gambar itu merupakan contoh-contoh patung. Coba tentukan sendiri jenis patung apa pada gambar tersebut. Ayo. Baik anak-anakku, nanti anak-anak bisa mencoba membuat patung dari bahan sabun. Bu Titik tunggu akhir semester 1 ya. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.